masih menyaksikan Dialog Coffee Morning bersama RDK untuk pagi menjelang siang hari ini, masih membahas mengenai Porprov Kepri 2022 Bintan menuju tuan rumah, dan masih bersama 3 narasumber luar biasa, masih semangat. Tadi di sesi 1 dan sesi 2 pemirsa sudah disampaikan bahwa untuk KONI Tanjung Pinang sendiri yang pastinya siap mendukung perhelatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah. Kemudian untuk KONI Kabupaten Bintan menyampaikan sudah memulai persiapan dengan baik, sedangkan untuk KONI Provinsi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kendala yang berarti. Oke, untuk pertanyaan berikutnya untuk KONI Kota Tanjung Pinang, apa sih mungkin masukan yang akan diberikan untuk KONI Bintan dan juga KONI Kepulauan Riau agar perhelatan di tahun depan berjalan dengan wah? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait perhelatan Porprov, dia akan berhubungan dengan kondisi alam sekarang. Oke. Suka tidak suka, mau tidak mau, KONI Bintan mesti berkoordinasi baik dengan tim gugus Kepri, karena nggak ada yang bisa jamin kondisi real pandemi ini seperti apa. Sebagai contoh, PON di Papua, kehadiran para kontingen dalam konteks menghadirkan dan memanajemen cabur-cabur dalam pertandingan, menghadirinya tuh pakai trip, ya Pak Amri? Pakai trip, nggak bisa langsung ramai-ramai, nggak bisa. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh KONI Bintan dan KONI Kepri, bagaimana mengatur iramanya seperti apa. Mengingat seperti yang disampaikan oleh Bung Dedi, bahwa venue ada yang bersifat GOR di kecamatan-kecamatan. Animo masyarakat ketika semangatnya KONI Bintan menghidupkan suasana Porprov, akan terjadi putaran ekonomi, maka akan menghadirkan orang. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai nanti harapannya bisa ramai, tapi ternyata membludak kasus COVID-nya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Maka kita berharap kepada masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya, ya Tanjung Pinang Bintan pada khususnya, karena kita satu daratan, untuk sama-sama menjaga prokes itu, agar memang apa yang menjadi perhelatan besar ini sama-sama ikut mensukseskan. Oke, baik. Nah, Bung Halim, ini kan Anda sebagai Kasih Sarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau juga ya. Oke, nah sebenarnya bagaimana sih konsep KONI dalam membina olahraga? Baik, terima kasih. Jadi KONI ini atas perintah undang-undang. Undang-undangnya UU SKN 2005 nomor 3. Bahwa pemerintah berkewajiban itu perpanjangan tangannya adalah KONI, mulai dari pusat sampai daerah, ya Pak Amri? Nah, ketika bicara tentang konsepnya KONI dalam membina, perpanjangan tangan KONI pada level provinsi itu ada namanya Pengprov cabur. Jadi pengurus cabang olahraga itu ada 3 kabupaten kota, ada 3 provinsi. Nah, KONI provinsi wilayahnya Pengprov tingkat provinsi. KONI provinsi, KONI kabupaten kota, Pengkot atau Pengcap tingkat kabupaten kota. Pembinaan KONI provinsi itu kepada organisasinya. Nah, maka organisasi cabur-cabur itulah yang membina atlet-atletnya. KONI kabupaten kota atau KONI provinsi tak boleh langsung membantu individu atlet-atlet itu, enggak, kecuali yang sifatnya reward, seperti apresiasi. Nah, itu lain. Tapi dalam konteks pembinaan menjadi kewenangan Pengprov, menjadi kewenangan Pengkotnya atau Pengcapnya. Itu dia konsep pembinaan dari sebuah organisasi KONI, karena dia komite gabungan, ya Pak Amri, gabungan dari Pengprov, dia tidak boleh campur langsung ke dalam. Oke, baik. Nah, Bung Dedi selaku tuan rumah perhelatan Porprov Kepri 2022, seperti yang disampaikan Bung Abdul Halim ya, meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19 karena perhelatan tersebut juga masih berada di situasi pandemi COVID-19 ya. Apa nih yang antisipasi atau upaya yang dilakukan selain penerapan protokol kesehatan tersebut?
Kemarin kita waktu itu ada rapat dengan OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan. Itu akan dibahas juga dalam rapat yang tadi saya sudah sampaikan, karena di GOR itu kan ibaratnya cabur-cabur yang di indoor. Kalau yang di outdoor itu ibaratnya ya takraw apa segala, mungkin kalau untuk kerumunan masyarakat ini ya kita harus antisipasi. Jadi nanti dari Dinas Kesehatan atau tim gugus dari Kabupaten Bintan waktu dekat ini mungkin mendekat pada perhelatan Poprov ini kita akan bahas lagi. Oke, baik. Apakah untuk jumlah penonton yang hadir ini rencananya akan dibatasi? Nah, itu yang belum kita rapat. Nanti akan dibahas ya. Akan kita bahas dengan pemerintah daerah dan mungkin dari KONI provinsi atau dengan kabupaten kota lainnya. Nanti akan kita bahas. Oke. Baik, kalau dari KONI provinsi terkait masukan dari Bung Abdul Halim bagaimana? Ya, jadi betul apa yang disampaikan dengan Bang Halim tadi. Jadi saat ini kita belum sampai ke sana. Mudah-mudahan kita berharap seiring waktu berjalan ini, karena masih ada waktu sekitar 9 bulan ke depan, kita berharap kasus pandemi ini betul-betul hilang semuanya. Tapi meskipun begitu, itu harapan kita ya, harapan kita bersama. Tapi sampai detik ini kita akan mesti tetap mewaspadai pandemi ini, karena betul-betul masih berjangkit dan belum hilang sama sekali. Untuk itu kita nanti akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi kalau sebelumnya kita melaksanakan pelaksanaan Porprov ini terkonsentrasi hanya dengan Dinas Kesehatan untuk kebutuhan tim medis pertandingan, ke depan kita akan melibatkan gugus COVID di dalam panitia besar itu. Itu akan kita maksimalkan supaya untuk mengantisipasi. Dan mengenai apakah ada penonton atau tidaknya, kita juga seperti yang disampaikan Pak Didi, itu kita akan jadi titik perhatian, tapi kita belum putuskan sampai saat ini. Jadi apakah nanti kita tetap secara intern akan koordinasi, baik itu dengan Bintan sendiri sebagai tuan rumah maupun gugus COVID, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten Bintan. Jadi nanti kita akan bahas apakah pelaksanaan Porprov ini ada penonton atau tidak ada penonton, atau ada penonton tapi dibatasi, ataupun ada penonton hanya di cabur-cabur tertentu, kan bisa saja. Itu yang belum kita putuskan. Namun seiring waktu berjalan kami akan koordinasi. Itu tetap akan jadi perhatian khusus kita sebagai penyelenggara Porprov. Oke, baik. Nah, berkaca dari perhelatan-perhelatan yang dilaksanakan oleh KONI Kepulauan Riau, ke depan pada Porprov kelima ini guna meminimalisir kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi sebelumnya, apa nih yang menjadi perhatian? Ya, yang jelas yang sering muncul itu terjadi masalah keabsahan atlet. Dan tidak terlepas juga kemarin di Porprov keempat Tanjung Pinang persoalan itu juga muncul. Dan ini menjadi bahan evaluasi kami sebagai penyelenggara, dan kita akan lakukan perbaikan-perbaikan sehingga betul-betul pelaksanaan di Bintan ini makin mendekati sempurna, makin paripurna. Kita maunya pelaksanaan dari setiap Porprov ini mengarah kepada kebaikan yang terbaik. Itu karena ini udah yang kelima kita melaksanakan. Jadi hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan yang ditemui di lapangan sebelumnya, itulah yang akan kita perbaiki dan menjadi pusat perhatian fokus kita. Berarti adanya evaluasi tersebut untuk menjadi lebih baik ya. Termasuk transportasi itu. Bagaimana? Termasuk transportasi. Oh iya. Karena kalau di bulan Oktober November itu kan berber tuh. Iya. Kita tahu kondisi banjir. Iya. Nah, sementara jalur ini sudah terjadi itu kan? Tetap jadi perhatian kita juga.
perhatian ya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik, di penghujung acara dari ketiga narasumber yang hadir kami minta untuk closing statement. Mungkin dari Ketua Harian KONI Tanjung Pinang, Bung Abdul Halim, harapannya? Harapannya sama-sama kita sukseskan acara Porprov ini, karena selain acara ini mensejahterakan olahraga di tingkat provinsi, juga menimbulkan putaran ekonomi di Kabupaten Bintan. Sama-sama kita sukseskan. Oke, baik. Nah, selain itu dari tuan rumah Kabupaten Bintan, closing statementnya Pak Dedi? Yang jelas kami Kabupaten Bintan ini kan ibaratnya kabupaten pariwisata. Kalau Porprov ini sudah ditunjuk, ya kami ini sebagai tuan rumah. Yang jelas PAD atau apa tuh? PAD atau pemutaran ekonomi Kabupaten Bintan itu semakin bagus gitu. Juga memberi pengaruh ya? Iya, jelas. Oke, baik. Nah, untuk closing statement untuk KONI Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Untuk pelaksanaan Porprov ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita makin ke sini pelaksanaan Porprov maunya lebih mendekati sempurna, makin paripurna. Untuk itu kita berharap adanya kesuksesan pelaksanaan ini. Kami selaku penyelenggara berharap dukungan penuh banyak pihak ini, terutama pemerintah provinsi dari sisi penyelenggaraan ini. Yang kedua, tuan rumah, kita dukungan dari masyarakat Bintan sendiri dan juga pemerintah. Begitu juga kontingen kota kabupaten sebagai peserta. Mari kita sama-sama turut mensukseskan. Begitu juga pengurus cabang olahraga provinsi yang akan melaksanakan, dan juga dukungan dari masyarakat luas dalam penyelenggaraan ini. Tuh. Baik, pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada, walaupun belum memasuki tahun 2022, tapi persiapan untuk perhelatan Porprov Kepri sudah mulai dilaksanakan. Nah, tentunya ini bukan hanya para kontingen peserta, kemudian Bintan sebagai tuan rumah, dan juga KONI Provinsi yang mengharapkan bahwa perhelatan ini berjalan dengan lancar, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat luas untuk perhelatan Porprov Kepri tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bintan berjalan dengan lancar. Nah, demikian kebersamaan kita untuk Dialog Coffee Morning pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Dialog Coffee Morning setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas sponsor Sanford, air minum dalam kemasan yang diolah langsung dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, dengan tagline Anda adalah apa yang Anda minum. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.